Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aksiologi. Aksiologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi, nilai kegunaan ilmu, menyelidikkan tentang prinsip-prinsip nilai secara etimologis. Istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, terdiri dari kata aksios yang berarti nilai dan kata logis yang berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. 1. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Berikut ini dijelaskan beberapa definisi aksiologi menurut John Sinclair. Dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sistem mempunyai rancangan bagaimana tantangan rancangan atau aturan sebagai satu bentuk pengadilan terhadap satu instansi dapat terwujud. Menurut Surya Sumantri, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi dibagi kepada 3 bagian menurut Sumantri, yaitu 1. Moral conduct atau tindakan moral. Di bidang ini melahirkan disiplin ilmu khusus, yaitu ilmu etika atau nilai etika. Kedua, ekspresi keindahan. Di bidang ini melahirkan konsep teori keindahan atau nilai estetika. Yang ketiga, kehidupan sosial politik. Di bidang ini melahirkan konsep sosial politik atau nilai-nilai sosial dan politik. Keempat, aksiologi adalah suatu pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan menjaganya, membinanya di dalam kepribadian manusia. Berpendapat bahwa masalah yang pokok adalah kesusilaan, tetapi semenjak masa hidup, masalah hakikat yang bagi senantiasa menarik banyak kalangan dan dipandang bersifat hakikat serta penting untuk dapat mengenal manusia. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Sejalan dengan itu, Sarwan menyatakan bahwa aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi, realitas, dan arti dari nilai-nilai kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Dengan demikian, aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi dari nilai-nilai etika dan estetika. Socrates berpendapat bahwa masalah yang pokok adalah kesusilaan. Tetapi semenjak masa hidup Socrates, masalah hakikat yang baik senantiasa menarik banyak kalangan dan dipandang bersifat hakiki serta penting untuk dapat mengenal manusia. 5. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Sejalan dengan itu, Sarwan menyatakan bahwa aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi, realitas, dan arti dari nilai-nilai kebaikan, keindahan, dan kebenaran.
Dengan demikian, aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi dari nilai-nilai etika dan estetika. Tetapi dewasa ini istilah aksio, nilai, dan logis teori lebih akrab dipakai dengan dialog filosofis. Jadi, aksiologi bisa disebut sebagai teori nilai, bagian dari filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruknya, benar dan salah, serta tentang cara dan tujuan. Aksiologi mencoba merumuskan suatu teori yang konsisten untuk perilaku etis. Ia bertanya seperti apa itu baik. Demikian aksiologi terdiri dari analisis tentang kepercayaan, keputusan, dan konsep-konsep moral dalam rangkaian menciptakan atau menemukan suatu teori nilai. Menurut Bramel, aksiologi terbagi 3 macam, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin kasus, yaitu etika. Yang kedua, ekspresi keindahan. Di bidang ini melahirkan keindahan. Yang ketiga yaitu kehidupan sosial politik, yang akan melahirkan filsafat sebagai politik. Filosofi dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan Faul dan Fontaine. Ada 3 bentuk, yaitu 1. Nilai digunakan sebagai kata benda abstrak dalam pengertian yang lebih sempit seperti baik, menarik, dan bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencukup sebagai tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian. Penggunaan nilai yang lebih luas merupakan kata benda asli untuk seluruh macam kritik ataupun predikat pro dan kontra sebagai lawan dari suatu yang lain. Dan ini berbeda dengan fakta. Teori nilai atau aksiologi adalah bagian dari etika. Yang kedua, nilai sebagai kata benda konkret. Contohnya, ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai, ia barangkali dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai. Ketiga, nilai juga bisa digunakan sebagai kata kerja dan ekspresi menilai, memberi nilai, dan dinilai. Menilai umumnya dengan ketika hasil tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan. Membedakan 2 hal tentang menilai. Ia biasa berarti menghargai dan mengevaluasi. Dengan demikian, aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap sesuatu ilmu. Berbicara mengenai aksiologi dapat dijumpai dalam kehidupan seperti kata-kata adil dan tidak adil, jujur dan tidak jujur. Salah satu yang mendapat perhatian adalah masalah etika kesusilaan dan dalam etika. Objek materialnya adalah perilaku manusia yang dilakukan secara sadar, sedangkan objek formalnya adalah pengertian mengenai baik atau buruknya, bermoral atau tidak bermoral dari suatu perbuatan atau perilaku manusia. B. Aksiologi dalam pandangan aliran-aliran filsafat. Aksiologi dalam pandangan aliran filsafat dipengaruhi oleh cara pandang dan pemikiran filsafat yang dianut oleh masing-masing aliran filsafat, yakni 1. Pandangan aksiologi. Tokoh yang berpengaruh dalam aliran ini adalah William. Nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa. Dengan demikian, adanya pergaulan dalam masyarakat dapat menimbulkan nilai-nilai. Bahasa adalah sarana ekspresi yang berasal dari dorongan, kehendak, perasaan, dan kecerdasan dan individu
Dalam hubungan ini, kecerdasan merupakan faktor utama yang mempunyai kedudukan sentral. Kecerdasan adalah faktor yang dapat mempertahankan adanya hubungan antara manusia dan lingkungannya, baik yang terwujud sebagai lingkungan fisik maupun kebudayaan atau manusia. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai aksiologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.